warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwanna fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram. Kita masih berada pada babut talaq, bab keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan talaq. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita berikan beberapa pendahuluan yang terkait dengan bab ini. Kita masuk pada hadis-hadisnya, yaitu berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimana rahimahullah, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar yang Allah telah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadul halali indallah, perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah at-talaq, talak, perceraian. Kata Al-Hafidh, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Wa sahhahul Hakim wa rajjaha Abu Hatim irsalahu. Kata Al-Hafidh, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dan dianggap kuat
bahwa hadis ini adalah mursal oleh Imam Abu Hatim, yaitu Imam Abu Hatim merajihkan kemursalan hadis ini, terputus di tabi'in, mursal. Naam. Ikhwanna fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Para ulama berselisih pendapat tentang hadis ini, yakni tentang derajatnya, apakah dia sahih ataukah dia dhaif. Namun yang rajih, hadis ini adalah dhaif. Hadis ini dhaif. Naam. Dhaifannya oleh Al-Allamah Albani rahimana rahimahullah di dalam Irwaul Galil. Naam. Dengan demikian hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Sehingga kalau ditanyakan apa hukum talak, maka kita katakan sebagaimana yang telah kita sebutkan pada mukaddimah di pertemuan yang lalu, yaitu hukum talak kembali kepada hukum taklifi, yaitu dia bisa wajib, dia bisa sunnah, dia bisa mubah, bisa makruh ataupun haram. Naam. Sebagaimana telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu. Naam. Maka kalau perilaku istri yang buruk misalnya, dan suami tidak bisa bersabar atas perlakuan istrinya, maka boleh, dibutuhkan. Hal ini dibutuhkan untuk adanya talak. Hukumnya boleh. Atau misal apabila seorang istri itu berbahaya bagi keberlangsungan rumah tangga atau pernikahan mereka, di mana dia membahayakan kondisi rumah tangga mereka, maka di sini disunnahkan untuk adanya talak. Atau suami yang melakukan sumpah illah, dan dia tidak mau rujuk lagi, maka dalam kondisi ini wajib untuk bercerai. Atau salah satu dari pasangan ini tidak melaksanakan kewajiban, yakni dalam artian tidak melakukan sholat, tidak melakukan puasa, dan tidak bisa dididik untuk itu, maka wajib hukumnya untuk dicerai atau adanya perceraian. Naam. Dan terkadang talak bisa haram, yaitu ketika terjadinya talak bid'ah.
Nanti kita sebutkan di hadis-hadisnya. Yani apabila seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci yang telah digauli, ini talak ini haram hukumnya, haram. Dan ini talak bid'ah. Kalau pertanyaan apakah jatuh talak atau tidak, ya ini nanti ada pembahasan pada hadis-hadisnya. Namun yang jelas, yang kondisi demikian ini haram, talaknya haram hukumnya. Atau bisa jadi dalam kondisi tertentu talak itu menjadi makruh. Ya, ini apabila memang tidak ada hajat, tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan, tapi ya dia memang mau saja semena-mena untuk melakukan talak. Ini memang makruh hukumnya. Makruh. Taib. Sehingga ini pembahasan tentang hukum talak dan ma'ruf di kalangan para fuqaha. Adapun hadis yang kita bacakan dalam bab ini, yaitu abghadul halali indallah at-talaq, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak, yakni perceraian, adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Baik. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana rahimahullah, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu talaqa imra'atahu wa hiya haidun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz, dan dari Ibnu Umar yang Allah telah meridai beliau dan bapaknya, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid, bahwa dia pernah menceraikan istrinya sementara istrinya itu dalam keadaan haid. Dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid istrinya. Fi ahadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasala Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik, maka Umar radhiyallahu taala anhu pun bertanya kepada Rasulullah tentang hal tersebut. Umar bertanya kepada Rasulullah tentang kondisi anaknya menceraikan menantunya dalam keadaan haid. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, murhu falyuraji'ha, perintahkan dia supaya dia merujuk istrinya itu, supaya dia merujuk istrinya tersebut. Thumma yumsikha hatta tathur, kemudian hendaklah dia menahannya sampai dia suci, yakni menahan dia untuk jadi istri sampai dia suci. Dalam sebagian cetakan itu dikatakan thumma
rukah. Naam. Thumma liyatrukaha hatta tathura. Kemudian hendaklah dia tinggalkan, dia biarkan, yakni dia tidak menceraikan istrinya, biarkan dalam posisi sebagai istri itu hatta tathura, sampai istrinya itu dalam keadaan suci. Sebagian cetakan dikatakan lihat rukaha, hendaklah dia meninggalkannya. Namun dalam sebagian cetakan dikatakan thummal yumsikha, maka hendaklah kemudian dia pegang, dia biarkan, dia tangguhkan hatta tathura, sampai dia suci. Sama maknanya. Nah, thumma tahidha, kemudian dia haid, thumma tathura, kemudian dia suci lagi. Jadi ketika Umar ibn al-Khattab mengadukan anaknya, perceraian anaknya, yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana Ibnu Umar menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka Rasulullah memerintahkan supaya Ibnu Umar ini merujuk istrinya, menahan dia, ya, dan tangguhkan, jangan dicerai. Kalau mau dicerai jangan, tangguhkan dulu sampai dia suci dari haid yang ketika dia ditalak itu, lalu dia haid lagi, kemudian dia suci lagi, ya. Nah, dia suci dari haid yang dia ditalak itu, tunggu, tangguhkan sampai dia haid lagi, tangguhkan terus sampai dia suci. Nah, ya, gitu. Thumma in syaa amsaka ba'd wa in syaa talaka ba'da ayyamassah. Naam, ba'da an yamas. Kemudian kalau dia mau, setelah dia suci itu, setelah istrinya suci itu, maka kalau dia mau, dia menghendaki, kalau Ibnu Umar itu radhiyallahu taala anhuma, kalau dia menghendaki, maka dia boleh menahan istrinya untuk tetap menjadi istri, tidak dia lanjutkan perceraiannya. Naam, atau mentalaknya sebelum digauli, atau mentalaknya sebelum digauli. Ini kata Rasulullah, thumma in syaa amsaka ba'da wa in syaa talaqa qablu an yamassa. Nah, kalau istrinya sudah suci lagi, nah kalau dia mau, dia berkehendak, bisa dia ceraikan, bisa dia tahan supaya tetap jadi istri, atau kalau dia mau juga bisa dia cerai sebelum dia gauli. Jadi di antara masa suci dan haid itu tidak digauli oleh Ibnu Umar, jangan digauli. Nah, sampai dia haid lagi, sampai dia suci lagi. Nah, fatilkal iddatul lati amara Allah azza wa jalla, dan itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni demikian itulah iddah yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, an tutallaqa lahan nisa, untuk menceraikan wanita. Jadi kalau iddah untuk menceraikan wanita itu, yakni sebagaimana yang tersebut dalam hadis ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itulah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fatilkal iddatul lati amara Allah azza wa jalla an tutallaqa lahan nisa. Demikian itu adalah iddah
yang Allah perintahkan, yang Allah Azza wa Jal perintahkan untuk menceraikan wanita. Naam. Kata Al-Hafidh muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih keduanya. Naam. Sebelum kita jelaskan hadis ini, kita bacakan lagi beberapa riwayat tambahan yang disebutkan oleh Al-Hafidh di bab ini. Kemudian kata Al-Hafidh, wa fi riwayatin li Muslim, dan di dalam suatu riwayat bagi Imam Muslim, ya, bahwa Rasulullah bersabda, murhu fal yuraji'ha thummal yutalliqha tahiran aw hamilan. Maka perintahkanlah dia, Ibnu Umar itu radhiyallahu anhuma, istrinya kembali, kemudian hendaklah dia kalau mau menceraikan, maka hendaklah dia menceraikan dalam keadaan suci atau dalam keadaan hamil. Nah, ini dalam lafaz Muslim, ya, riwayat yang terdapat dalam lafaz Muslim. Wa fi riwayatin ukhra lil Bukhari, dan di dalam riwayat lain bagi Imam Bukhari, ini yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, itu kata Al-Hafidh bahwa terdapat kalimat sabda Rasulullah, wa husibat alaihi tatliqatan, dan itu dihitung sekali talak. Dihitung sekali apa? Sekali talak. Naam. Taib. Demikian, ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Maka di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran, ya. Secara umum pengertian hadis ini bahwa suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu pernah menceraikan istrinya. Dan ketika itu perceraian itu terjadi dalam keadaan istrinya sedang haid. Nah, setelah berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dibawakan oleh Umar ibn al-Khattab ke hadapan Rasulullah untuk bertanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan Ibnu Umar untuk melakukan beberapa perkara. Yang pertama, Rasulullah memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk adanya masa tenggang. Yaitu sampai istrinya haid, suci dari haid yang dia dicerai itu, lalu tunggu sampai dia haid lagi, dan dia setelah suci dari haid yang tersebut, suci dari haid yang kedua itu, baru di situ Rasulullah memerintahkan Ibnu Umar untuk mengambil pilihan. Apakah mau melanjutkan perceraian itu untuk menceraikan istrinya, atau mau menahan istrinya. Nah, baik. Ini pengertian umum dari hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaihi ini. Dan kalau kita lihat beberapa riwayat tambahan dalam lafaz Muslim dan lafaz Bukhari, maka di sini kita mendapatkan suatu pengertian yang baru.
kita mendapatkan suatu pengertian yang lain, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalau memang perceraian itu mau dilanjutkan, maka Rasulullah memberikan dua keadaan, yaitu ceraikan istri itu dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Ya. Kemudian dalam lafaz Bukhari dengan tegas di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan bahwa talak yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu walaupun Rasulullah memerintahkan dia untuk merujuk istrinya, tetapi itu terhitung sebagai satu kali talak. Terhitung sebagai satu kali talak. Nah, maka di sini ada beberapa pelajaran. Ada beberapa pelajaran. Yang pertama, talak jika ditinjau dari sifatnya, talak jika ditinjau dari sifatnya, maka talak itu terbagi menjadi dua, yaitu talak sunnah dan talak bid'ah. Talak sunnah dan talak bid'ah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang pertama, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghitung iddahnya. Hendaklah kamu menceraikan mereka dalam keadaan mereka dapat atau pada waktu mereka dapat menghitung iddah mereka. Dan hitunglah waktu iddah itu. Hitunglah waktu iddah itu. Nah, maka di sini jumhur ulama mereka berpendapat bahwa barang siapa yang ingin menceraikan istrinya yang telah ia gauli. Perhatikan, barang siapa yang ingin menceraikan istrinya yang telah ia gauli, maka hendaklah ia ceraikan di masa suci. Hendaklah ia ceraikan di masa suci. Dan tidak dia gauli lagi di masa tersebut. Jadi kalau dia misalnya telah menggauli istrinya sementara dia ingin menceraikan istrinya, maka hendaklah dia ceraikan istri itu di masa suci berikutnya yang tidak dia gauli. Artinya kalau dia sudah gauli istrinya, berarti tunggu sampai istri itu haid, lalu dia bersih dari haid, jangan digauli, ya. Jangan digauli sampai haid lalu sampai suci lagi. Nah, itu maksudnya dari ayat yang mulia ini. Nah, toib. Dari situ kemudian ada beberapa bentuk, ya, atau ada bentuk talak sunnah dan talak bid'ah. Kalau kita katakan bahwa talak itu ditinjau dari sifatnya, dia terbagi menjadi dua, yakni talak sunnah dan talak bid'ah, maka ada keadaan atau ada bentuk sebuah talak yang namanya talak sunnah dan sebuah talak atau suatu peristiwa perceraian yang masuk dalam perceraian bid'ah.
Perceraian itu hukumnya bid'ah. Nah, taib. Yani talak sunnah pengertiannya adalah talak yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Talak sunnah adalah talak atau perceraian yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bentuknya adalah yang pertama, seorang suami mentalak atau menceraikan istrinya dalam keadaan suci, yakni tidak haid, dengan syarat dia tidak menggaulinya di masa suci tersebut. Di masa suci tersebut. Jadi kalau dia menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan di masa suci itu dia tidak menggauli istrinya, ya maka itulah talak itu talak sunnah. Nah, di sini kita beri catatan bahwa walaupun masa sucinya itu panjang, ya, karena memang ada kondisi wanita itu yang ada berbeda-beda, ya. Ada orang tertentu masa sucinya itu ada yang 2 bulan atau 3 bulan baru sekali haid, 3 bulan baru sekali haid. Dan masya Allah yang pernah anak tahu, ya, yang pernah anak tahu itu ada orang wanita yang dia itu 6 bulan baru haid, ya. Jadi panjang masa sucinya, masya Allah. Tapi kalau haid itu lama, haidnya itu lama, haidnya itu bisa sampai sebulan 2 bulan bisa. Nah, dan ini sudah jadi kebiasaan bagi dia. Ini keluar dari keumuman, ya, keluar dari keumuman. Tapi yang jelas yang menjadi catatan di sini bahwa talak sunnah bentuknya adalah yang pertama, seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci dan tidak dia gauli pada masa suci tersebut. Meskipun kita beri catatan, meskipun masa sucinya panjang, ya, ada orang misalnya dia 3 bulan sekali baru haid, ya masa sucinya cukup panjang itu. Dalam 3 bulan itu dia tidak boleh gauli, ya, dia tidak gauli. Nanti istrinya sampai haid, kemudian begitu haid, suci lagi dari haid, ya itu baru, ya. Nah, baik. Kemudian bentuk yang kedua, dia seseorang menceraikan istrinya dalam keadaan hamil. Seorang menceraikan istrinya dalam keadaan hamil. Nah, dan ini juga talak sunnah. Ini berdasarkan apa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz Muslim tadi, bahwa murhu falyuraji'ha thumma liyutalliqaha tahiran aw hamilan. Perintahkan dia untuk merujuk istrinya, kemudian dia menceraikan istrinya itu pada keadaan suci ataupun keadaan hamil. Nah, baik. Talak yang seperti ini adalah talak apa? Sunnah. Talak sunnah. Adapun talak bid'ah, talak bid'ah adalah talak yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Talak yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Talak yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Talak jenis ini ada beberapa bentuk, ya. Ada beberapa bentuk. Yang pertama, apabila seorang lelaki menceraikan istrinya dalam keadaan haid, seperti kasus Ibnu Umar ini. Rasulullah memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya, ya. Nah, dan ini terhitung sebagai talak apa? Bid'ah.
Talak ini talak bid'ah, talak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, yang kedua, seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci, namun telah dia gauli. Dalam keadaan suci, namun telah dia gauli. Nah, maka ini namanya talak bid'ah. Makanya kita katakan bahwa talak sunnah itu dalam masa suci, tapi belum dia gauli. Jadi kalau misalnya di dalam masa suci ini dia menggauli istrinya di masa suci ini, dia harus tunggu sampai istrinya haid. Tunggu sampai istrinya haid, kemudian tunggu lagi sampai istrinya suci lagi. Ya, tunggu sampai di masa suci itu tidak dia gauli. Terus dia tidak gauli dalam masa suci itu, baru dia ceraikan istrinya. Nah, ini namanya cerai, ini cerai sunnah. Tapi kalau dalam masa suci, misalnya dalam 1 bulan itu istrinya baru haid, kemudian dia sudah selesai suci dari haid, lalu dia gauli. Misalnya istrinya bersih dari haid itu di tanggal 10, ya, lalu tanggal 11 atau tanggal 12 dia gauli istrinya. Nah, nanti dia ceraikan istrinya di tanggal 30 misalnya atau 27, istrinya belum dapat haid. Ini tidak boleh. Memang benar ini dalam masa suci, tapi sudah dia gauli. Maka talak yang seperti ini namanya talak apa? Bid'ah. Nah, talak bid'ah. Baik. Nah, di sini menjadi catatan, ada beberapa catatan. Ya, kita berikan satu catatan saja, ya. Satu catatan yang penting bagi kita, bahwa kalau ditanyakan apakah talak bid'ah ini terhitung sebagai talak atau tidak? Apakah talak bid'ah ini terhitung sebagai talak atau tidak? Maka para ulama berselisih pendapat. Para ulama berselisih pendapat. Nah, mereka berselisih pendapat tentang apa? Apakah hukumnya jatuh talak atau tidak? Itu mereka berselisih. Tapi kalau lelaki yang melakukan talak bid'ah ini berdosa, jelas mereka sepakat, tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan bahwa para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan talak bid'ah dia berdosa. Nah, dia melakukan sesuatu yang haram, sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, dia berdosa haram, tidak ada perselisihan pendapat. Tapi apakah jatuh talak atau tidak, itu para ulama berselisih. Namun yang rajih, yang kuat, nampak bagi kita dan yang kita yakini, bahwa jatuh talaknya, jatuh, terhitung sebagai talak, terhitung sebagai apa? Talak. Nah, hal ini berdasarkan lafaz yang terdapat di dalam riwayat Bukhari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa husibat alaihi tatliqatan, dan hal itu dihitung sebagai talak satu atau sebagai satu talak, ya. Naam. Baik. Maka dengan demikian talak bid'ah, walaupun itu talak bid'ah pelakunya berdosa, tetapi hukumnya terhitung sebagai talak. Hukumnya apa? Terhitung sebagai talak. Naam. Wallahu a'lam bis-shawab. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari hadis yang mulia ini, bahwa sikap perhatian dan giroh terhadap ilmu yang ada pada para sahabat, yakni dalam pengertian mereka mengembalikan semua perkara, lebih-lebih perkara agama, kepada Rasulullah, ya, karena semangat mereka dalam beragama, maka mereka kembali kepada Rasulullah. Ini giroh dan semangatnya para sahabat yang tinggi. Nah, yang berikut dianjurkan untuk kembali kepada ahlul ilmi, kembali kepada ahlul ilmi.
dalam semua permasalahan, lebih-lebih lagi permasalahan agama. Nah, kalau ahlul ilmi dia sudah memutuskan suatu perkara dengan ilmu, maka sudah tidak ada lagi pilihan lain. Apalagi kalau dia putuskan berdasarkan apa? Hukum Allah, atau dia putuskan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak ada lagi pilihan lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makana lil mu'minin wala mu'minatin idza kana Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas, tidak layak bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan, ya, ataupun perempuan, laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, tidak pantas bagi mereka apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, dari perkara mereka akan ada pilihan lain bagi mereka. Tidak pantas. Tidak pantas kalau Allah dan Rasul sudah putuskan suatu perkara lalu mereka masih pilih pilihan yang lain, masih pilih keputusan yang lain selain dari keputusan Allah dan Rasulnya. Nah, tidak pantas bagi orang yang beriman untuk berlaku demikian. Nah, dan kembali kepada ahlul ilmi, ya, dan ini sisi pendalilannya, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu mengembalikan perkara anaknya kepada Rasulullah. Ditanyakan hukumnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suatu bentuk aplikasi dari firman Allah, "Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahlul ilmi jika kalian tidak tahu. Naam. Baik. Kemudian yang berikut, faedah yang berikut dari hadis yang mulia ini, bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dengan keutamaan dan ketakwaan mereka, tetap saja mereka adalah manusia biasa. Tetap saja mereka adalah manusia biasa. Mereka mempunyai keutamaan yang banyak. Ya, mereka adalah orang-orang yang sangat bertakwa, orang-orang yang beriman. Keimanan mereka telah direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Tetapi tetap saja mereka manusia biasa. Nah, terkadang mereka melakukan kekeliruan karena ilmu belum sampai kepada mereka. Keterbatasan ilmu. Nah, nanti ketika ilmu itu sampai, ya baru mereka merubah kesalahan itu berdasarkan ilmu. Apalagi mereka hidup pada masa turunnya wahyu. Yaitu di masa agama ini belum disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam proses. Jadi wajar kalau mereka melakukan kekeliruan, kemudian kekeliruan itu dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Sehingga fatwa-fatwa sahabat itu ya terkadang ya benar, ya terkadang keliru. Ya, tergantung dari sejauh mana fatwa tersebut dibangun di atas nas, ya. Nah, karena terkadang seorang sahabat dia tidak mendapatkan sebuah hadis sehingga dia melakukan atau dia memfatwakan sesuatu yang merupakan ijtihad dia, ya. Nah, dan ini banyak, kisah semacam ini banyak. Ya, katakanlah seperti kisahnya Ibnu Umar ini. Ya, beliau menceraikan istri beliau dalam keadaan haid. Padahal ini adalah talak yang bid'ah. Nah, tentu ini kekeliruan. Ya, karena memang waktu itu dalam proses turunnya wahyu dan perkara ini belum dijelaskan oleh Rasulullah kepada mereka. Ya. Nah. Atau seperti taruhlah seperti keputusan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, di mana beliau menghukum pengikut-pengikut Abdullah bin Sabah dengan cara dibakar. Nah, ini pun kemudian kekeliruan ini kemudian diluruskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Diluruskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Nah, maka dari situ apa? Para sahabat dengan keutamaan mereka dan ketakwaan mereka, tetap saja mereka manusia biasa. Tidak terhimpun pada mereka seluruh ilmu agama, tidak. Ya.
Nah, karena tidak ada seorang pun selain Rasul yang bisa menghimpun seluruh ilmu agama ini. Tidak. Ada keterbatasannya. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Baik. Demikian. Ikhwana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita cukupkan pelajaran Bulughul Maram sampai di sini, insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pelajaran apa ini? Ensiklopedia adab. Bismillah. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan bahasan Mausu'atul Adab Al-Islamiyah atau ensiklopedia adab. Nah, kita masuk pada bahasan yang baru, yaitu adabul dzikr. Adab berzikir. Adab berzikir. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, bahwa berzikir itu juga adalah amalan saleh. Amalan saleh terhitung sebagai ibadah. Maka dari itu orang yang berzikir hendaklah dia memperhatikan adab-adab dalam berzikir. Memperhatikan adab-adab dalam berzikir. Nah, baik. Di antaranya yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir. Ikhlas karena Allah dalam berzikir. Nah, sebagaimana hal ini telah dimaklumi ya, bahwa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ucapan dan perbuatan merupakan syarat atau salah satu syarat diterimanya amalan seseorang. Merupakan salah satu syarat diterimanya amalan seseorang. 6. Nas-nas tentang ini banyak sekali, tentang ikhlas ini ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 11, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Di sini jelas sekali tentang apa? Ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Atau seperti dalam hadis Umar bin Al-Khattab, di mana dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan untuk Allah, ya, mengharapkan pahala dari sisi Allah, niscaya Allah akan menyampaikan dia pada niatnya.
Demikian sebaliknya kalau dalam beramal, khususnya dalam pembahasan kita ini adalah berzikir, kalau dia inginkan supaya riya atau sum'ah, maka Allah akan sampaikan dia pada apa yang dia niatkan. Nah, maka Masya Allah ya, amalan-amalan ini dia mempunyai kedudukan sangat besar. Terkadang amalannya kecil tetapi nilainya besar karena saluhat niyatuh, benarnya niat. Terkadang amalan besar, tapi justru pelakunya binasa. Pelakunya binasa, tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Kalau rusak niatnya, Dan niat ini sangat penting sekali. Bahkan orang yang terhalang dari melakukan sebuah amalan, kalau niatnya benar saja, dia mendapatkan pahala atas amalan itu. Ya, nah, sebagaimana tersebut di dalam hadis, ada beberapa ketika Rasulullah dalam peperangan, kembali dalam perang Tabuk atau kembali dari suatu peperangan, Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, ya, tidaklah sesungguhnya inna bil Madinah la rijalan, sungguh di kota Madinah itu ada beberapa orang laki-laki yang masirtum masiran wala qata'tum wadiyan, ya, tidaklah kalian menempuh suatu jalan dan menuruni suatu lembah kecuali mereka bersama-sama kalian dalam pahala. Hanya saja apa? Mereka terhalang karena udzur. Jadi mereka tidak berangkat berjihad bersama para sahabat. Tapi kesusahan, yakni pahala jihad yang dilakukan oleh para sahabat yang hadir dalam medan jihad itu, mereka pun mendapatkan pahala yang sama. Ya, Masya Allah. Padahal dia tidak hadir. Kenapa? Karena kuatnya niat. Ya, nah, dan baiknya niatnya. Dan Masya Allah ikhwan, perkara yang paling sulit ya diperbaiki terus menerus oleh kalangan orang-orang saleh itu adalah perkara niat. Karena syaitan berusaha untuk membinasakan, mencelakakan manusia dari niat. Sehingga ada para imam yang mengatakan, kalau aku selalu berusaha untuk memperbaiki niatku, menutup suatu pintu, maka terbuka pintu yang lain. Ya, Masya Allah. Begitu para ulama dari hari ke hari selalu menjaga keikhlasan mereka. Nah, dalam beramal, keikhlasan mereka dalam beramal. Dan telah dimaklumi bahwa ikhlas adalah merupakan salah satu syarat diterimanya amalan. Nah, taib. Yang kedua, memperbanyak zikir dalam setiap keadaan. Nah, sebagaimana riwayat dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanih atau fi kulli sya'nih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala keadaan beliau. Wa kama jaa fil hadis, ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah ya dengan zikir yang banyak, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kalian kepadanya di waktu pagi dan petang. Maka Masya Allah ya, menjaga zikir ini loh, subhanallah. Nah, bahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta dalam keadaan junub sekalipun, ya, boleh, tidak terlarang. Nah, dan zikir ini banyak sekali.
Zikir dalam setiap hari itu manusia kalau mengamalkan sunnah Rasulullah itu mereka berzikir setiap saat. Ya, begitu melihat sesuatu yang menakjubkan dia subhanalladzi ma khalaqata hadza batila. Maha suci engkau ya Allah, tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia. Begitu dia masuk rumah dia berzikir, dia keluar rumah dia berzikir, dia masuk kamar mandi dia berzikir, dia keluar kamar mandi dia berzikir, dia lepaskan pakaiannya dia berzikir, ya semuanya dia berzikir, ya dia dengar ayam berkokok ya dia berzikir, dia lihat hujan turun ya dia berzikir, ada doa-doanya kan, doa-doa tersebut diperlakukan sebagaimana zikir, ya. Nah, dia berwudu ya dia berzikir dan seterusnya, banyak sekali. Manusia ini kalau sekiranya dia iltizam dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berpegang teguh, komitmen dengannya, dia mengamalkan, menerapkan dalam kehidupannya, semuanya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu ya lebih dari itu semua ya seseorang hendaklah dia memperhatikan zikir pagi petang. Orang mau belajar dia berzikir, baca doa belajar. Ya orang naik kendaraan dia baca doa. Ya dan seterusnya, memang semuanya ada kehidupannya itu dengan zikir. Nah. Taib. Maka dari itu suatu hal yang sangat diperhatikan. Jadi jangan meremehkan zikir pagi dan petang. Nah, taib. Dalam memperbanyak zikir ini ada beberapa hal yang bisa membantu seseorang untuk banyak berzikir kepada Allah. Ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama, mengetahui pahala yang Allah janjikan bagi orang-orang yang banyak berzikir. Ini faktor-faktor pendorong ya. Ada beberapa faktor pendorong yang bisa membuat seseorang itu semangat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, membantu dia supaya perbanyak berzikir. Ya dia semangat, faktor pendorong, motivasi. Yaitu yang pertama, dia mengetahui pahala yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang banyak berzikir. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 35, "Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah telah menyediakan kepada mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi harus tahu, pahala zikir itu pahalanya besar. Zikir itu ya faedahnya ini dan ini, demikian dan demikian, maka itu bisa memotivasi dia untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu membayangkan surga dan neraka dalam benaknya. Nah, seorang dia selalu berusaha membayangkan, tentunya dia membayangkan itu dia harus tahu ilmunya ya. Tahu ilmunya dalam artian dia harus tahu riwayat-riwayat tentang betapa indahnya surga, betapa mewahnya surga, betapa kebahagiaan yang abadi di dalam surga. Dia bayangkan itu semua. Bayangkan itu semua ya. Dan Masya Allah ya, bahkan disebutkan dalam riwayat-riwayat kalaulah wanginya satu orang bidadari surga itu muncul ke permukaan bumi saja, niscaya bumi ini tertutupi dengan wanginya. Masya Allah, harumnya bidadari surga tersebut. Subhanallah ya. Nah, ya dia bayangkan, dia selalu melahirkan dalam benaknya itu adalah keindahan, kenikmatan, kebahagiaan, keabadian yang ada di surga. Supaya apa? Ya, supaya dunia ini kecil saja bagi dia. Dia rela meninggalkannya. Dia tidak mati-matian dalam kehidupan dunianya, tidak.
Dia lakukan dunia ini adalah apa? Perahu, kendaraan yang dia pakai untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kalaupun dia dirugikan dalam urusan dunia, ya sudahlah, sabar saja. Dia mengharapkan pahala atas itu. Dia mengharapkan pahala atas kerugian-kerugian yang mungkin dia dapatkan dari dalam kehidupan dunia. Barangkali hak-haknya dirampas, ya, atau dia didolimi, atau apapun yang ada, semuanya dia apa istilahnya, dia enjoy saja, dia relax saja, santai saja dia. Kenapa? Karena ya sudahlah, itu apa ya, persoalan itu cuma sepele saja, sudah biarlah, ya semoga saja saya mendapatkan pahala dengan itu. Maka dia mengharapkan pahala, dia tahu keutamaannya. Nah, coba bayangkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa jikalaulah seorang itu dia diuji dengan suatu ujian, ya, lalu dia bersabar atasnya, melainkan menjadi pahala bagi dia dan penggugur dosa. Coba, sampai tertusuk duri sekalipun, ya, perasaan sedih gundah gulana sekalipun, ya, kalau orang dibuat sedih, dia dalam keadaan gundah gulana, dia barangkali dalam keadaan yang down, lagi turun, karena kondisi-kondisi yang dihadapi dalam kehidupan yang berat barangkali. Kalau dia tahu bahwa oh, ternyata sabar menghadapi ini pahalanya besar. Sabar menghadapi ini ternyata Masya Allah luar biasa, menggugurkan dosa-dosa. Maka dia bersabar, Masya Allah, ya, mendapatkan kebaikan padanya. Atau kata, misal dia barang berharga yang dia miliki itu hilang, katakanlah begitu. Lalu dia bersabar atasnya. Dia karena tahu keutamaannya, ya sudahlah, barang yang hilang itu kalau seorang bersabar atasnya maka jadi sedekah bagi dia, ya. Ya, apapun yang dia miliki, ya sudah, dia sayangi, dia jaga misalnya, lalu hilang suatu saat, apakah hartanya, apakah kendaraannya, apakah macam-macam, ya, lalu hilang dari dia, hilang, tapi sudah, dia santai saja, ya sudahlah, qadarullah masya, ya, kalau memang hilang ya sudahlah, semoga saja itu menjadi sedekah. Akhirnya dia dapat pahala, hanya barangnya hilang, tapi dia justru mendapatkan pahala dengan itu. Dia dapatkan keuntungan dengan itu, ya. Nah, insyaallah. Nah, inilah pentingnya orang yang berilmu, orang yang berilmu. Begitu pula dia menghadirkan dalam kehidupannya itu, dalam kehidupan kesehariannya neraka. Ya tentu dia tidak bisa menghadirkan bagaimana neraka itu dalam kehidupannya kalau dia tidak punya pengetahuan tentang itu. Dia tidak tahu tentang bagaimana adab neraka, dia tidak tahu bagaimana siksa neraka, dia tidak tahu bagaimana kesengsaraan di dalam neraka, dia tidak tahu, dia tidak bisa menghadirkannya. Tapi kalau dia tahu, dia sudah mempelajari, dia baca hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang dahsyatnya siksa Allah di neraka, ya, bagaimana penderitaan penghuni neraka, ya, dia baca itu semua, dia tahu, dia pelajari, dia yakini, maka dia bisa menghadirkan itu dalam kehidupannya, sehingga dia takut. Lalu itulah yang membuat dia mengatur langkah dalam kehidupannya sebaik-baik mungkin, karena dia rindu akan surga dan dia takut akan neraka. Iya, nah, maka dia akan membantu dia untuk meningkatkan amalan soleh, Dalam bab yang kita bicarakan ini tentunya adalah dzikir. Nah, yang ketiga, menghadirkan kebersamaan Allah Ta'ala, bahwasanya Allah senantiasa melihatnya dan mendengar ucapannya. Nah, jadi dia menghadirkan ma'iyah Allah, kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yakin bahwa Allah selalu melihatnya, Allah selalu mendengarnya, apapun yang dia lakukan tidak bisa tersembunyi dari Allah, ya. Dia tidak bisa mengkhianati Allah. Dia barangkali bisa mengkhianati manusia sejagat raya ini, tapi dia tidak bisa mengkhianati Allah Azza wa Jalla. Barangkali dia bisa menipu manusia, tapi dia tidak akan pernah bisa menipu Allah. Nah, akhirnya apa? Memacu dia untuk beramal saleh, dan dia tidak lemas, dia tidak malas-malasan dalam beramal. Begitu semangatnya turun untuk beramal, dia ingat bahwa oh, ternyata karunia Allah itu begitu luas. Ternyata kebahagiaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang melakukan amalan saleh itu semakin luas dan abadi di sisi Allah. Lalu dia ingat bahwa oh, ternyata siksa Allah itu pedih. Ternyata bagaimana ancaman Allah, bagaimana adab yang Allah berikan itu berat sekali bagi dia. Lalu dia
termotivasi, bangkit, memaksakan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini perkara yang penting ya, perkara yang sangat penting sekali. Ya, dia harus yakinkan dalam dirinya, hadirkan dalam kehidupannya bahwa Allah selalu melihatnya, Allah selalu mendengarnya. Ya. Nah, ada orang yang punya mental lemah, motivasinya kurang, nah itu karena ini salah satunya. Salah satunya dia tidak punya motivasi, tidak punya hal yang bisa motivasi dia untuk bangkit beramal. Itu tidak bisa. Dan dia tidak punya hal yang bisa membangkitkan dia supaya bersabar dalam kehidupan. Begitu. Kan kehidupan ini kuncinya adalah beramal, bersabar, kan begitu. Karena ada di dunia ini ada bahagia, ada sengsara. Nah, kalau orang bahagia itu enteng saja. Tapi begitu orang diberikan kepadanya, diuji oleh Allah dengan kesengsaraan, disinilah akan kelihatan sejauh mana kesabaran orang itu. Ya, sejauh mana kesabaran orang itu, sejauh mana konsistennya dia, dan seterusnya. Nah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, ya. Dalam hadits qudsi dikeluarkan. Nah, di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Masyaallah, ya. Aku, ya, menurut prasangkaan hambaku, dan aku senantiasa bersamanya bila dia mengingatku. Ya, aku selalu bersamanya bila dia mengingatku. Insyaallah, ya. Ya, orang dia menghadirkan kebersamaan Allah dengannya, kalau dia termotivasi untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka Allah bersama dengannya. Ya. Nah, taib. Yang keempat, menghadirkan di dalam hati bahwa zikrullah akan menjadi pelindung dari syaitan yang senantiasa mengganggu manusia. Kita tahu, ya, setan tidak pernah putus asa dalam mengganggu manusia. Dan bahkan setan itu paling bersabar dalam mengganggu manusia, paling bersabar. Bersabar dalam menyebarkan kesesatan, bersabar dalam membuat kerusakan, itu setan paling bersabar untuk itu. Dan setan selalu melihat peluang, gigih sekali. Setan tidak pernah putus asa dan tidak pernah berlemah-lemah. Bermalas-malasan dalam menyesatkan manusia, itu tidak pernah. Manusia bisa saja dia bermalas-malasan dalam beribadah, bermalas-malasan dalam ketakwaan, tapi syaitan tidak pernah bermalas-malasan dalam menyesatkan manusia. Ya, nah, seorang dia harus menghadirkan dalam hatinya bahwa zikir kepada Allah menjadi pelindung dari syaitan, menjadi benteng baginya dari syaitan. Yang mana syaitan itu senantiasa mengganggu manusia, dan itu sudah maklum, sudah dimaklumi bersama. Nah, kalau dia tahu zikir itu adalah benteng perisai bagi dia, maka dia selalu melazimi zikir. Karena hanya orang bodoh saja yang dia tidak mau berperang tanpa menggunakan pelindung. Hanya orang bodoh saja. Kalau orang yang cerdas, ya, dalam peperangan itu pasti dia pakai pelindung. Apakah memang pohon, apakah dinding, apa yang dia bisa jadikan sebagai pelindung, maka dia akan jadikan sebagai pelindung. Nah, manusia dalam kehidupannya dia berperang dengan syaitan. Dia berperang dengan syahwatnya, dia berperang dengan hawa nafsunya, dia berperang melawan syaitan. Maka dia harus punya pelindung, harus punya perisai. Nah, perisainya itu adalah dzikir. Dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang keenam, memahami bahwa dzikir merupakan ibadah teringan yang dapat dilakukan seorang hamba. Nah, dzikir ini kan ibadahnya paling ringan saja. Kalau ibadah ringan begini kita sudah malas-malas, bagaimana kalau ibadah yang berat, ya? Tidak butuh energi banyak, tidak butuh waktu yang, ya, terlalu berat. Kita bisa sambil bekerja, kita bisa sambil bersantai, bisa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia tahu bahwa ini amalan paling terendah, bahwa padahal faedahnya begitu banyak, maka dia tidak sia-siakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut,
memahami bahwa zikir dapat membantu seorang hamba menunaikan ibadah yang lain. Zikir dapat membantu seorang hamba dalam menunaikan ibadah yang lain. Di samping memang zikir itu sendiri adalah ibadah ya. Zikir itu sendiri adalah ibadah, tapi dia bisa membantu seseorang untuk meningkat ke ibadah yang lain. Untuk apa? Meningkat ke ibadah yang lain. Nah, dan sebenarnya faktor-faktor pendorong itu banyak sekali ya. Di sini ada 6 saja, 7 saja kurang lebih yang disebutkan di sini. Insya Allah ini cukup sebagai motivasi bagi seorang untuk dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adab yang ketiga dalam adab berzikir ini adalah menggabungkan antara zikir dengan hati, lisan dan anggota badan. Artinya zikirnya itu selaras. Bukan zikir di lisan saja, tapi selaras. Hatinya dengan zikirnya, hati dengan lisannya selaras, juga dengan anggota badannya selaras. Pembuktian. Nah, yaitu tentu seorang dia harus bersungguh-sungguh dalam berzikir kepada Allah. Karena kalau orang hanya zikirnya di lisan saja sementara hatinya lalai, ini dia pembohong. Ya apa? Pembohong. Tidak faedah zikirnya. Ya dia mungkin faedah dalam membaca ya, dia dapat pahala. Misalnya dia berzikir dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau membaca kalimat tauhid, membaca tasbih, ya dia bisa dapat pahala karena bacaan-bacaan itu. Tapi kalau hatinya lalai, maka efek daripada bacaan itu sendiri dia tidak mendapatkannya. Ya. Coba kalau orang misalnya dia ucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, tapi hatinya sendiri lalai dari itu, maka dia tidak tercegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Karena hatinya lalai. Zikirnya hanya dengan lisannya saja. Maka ini harus selaras. Zikir dengan lisannya harus selaras dengan hatinya dan selaras dengan anggota tubuhnya atau badannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Ya. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Nah, hendaklah senantiasa lisanmu basah dengan zikir kepada Allah. Ya, zikir itu banyak ya. Zikir bisa tasbih, tahlil, takbir, tahmid ya. Tasbih itu ucapan subhanallah. Takbir itu mengucapkan Allahu akbar. Tahmid itu mengucapkan alhamdulillah. Ya. Tahlil mengucapkan la ilaha illallah. Bisa. Nah, banyak sekali lafaz-lafaz zikir yang mutlak. Zikir yang mutlak. Kapan saja, di mana saja, dengan kondisi berapa jumlahnya, mutlak saja. Nah, di samping memang ada zikir-zikir yang khusus ya. Seperti zikir masuk masjid, zikir keluar masjid, zikir naik kendaraan, zikir masuk rumah, zikir keluar rumah, zikir masuk toilet, keluar toilet dan seterusnya. Ini zikir yang khusus ya. Tapi zikir yang mutlak kapan saja, di mana saja, sebanyak-banyaknya tanpa ada pembatasan, dan zikir apa saja. Ya, nah, baik. Demikian khana fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Yang keempat, berkumpul dan berzikir kepada Allah. Berkumpul dan berzikir kepada Allah dilakukan sesuai dengan kesanggupan ya. Maka
Makna zikir itu sendiri luas ya, bisa baca Quran, bisa zikir-zikir yang sebagaimana dimaklumi, atau bisa juga mempelajari ilmu agama, itu juga bisa berzikir ya. Jadi berkumpul di satu majelis untuk mempelajari ilmu agama, itu masuk juga dalam bahasan berkumpul di satu majelis untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudalan yatatabba'una majalisa dzikri." Ya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang mereka bertebaran ya. Bertebaran di permukaan bumi ini, berkeliling mencari majelis-majelis dzikir. Mereka mencari majelis-majelis dzikir. Naam. Fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum. Apabila mereka mendapati suatu majelis dzikir, maka mereka duduk bersama dengan orang-orang dalam majelis tersebut. Subhanallah ya. Orang yang hadir dalam majelis dzikir. Makanya dari itu orang yang belajar itu halaqah ilmu, itu maksudnya berduduk dalam satu majelis ya, duduk dalam satu majelis, berhalaqah. Artinya berkumpul, bukan orang belajar itu ya artinya kalau dia barangkali satu duduk di timur, satu duduk di barat ya, macam di sini, satu ada di ujung sana, satu di ujung sini. Ini tidak benar. Duduk dalam satu majelis, walaupun akhwat. Ya, masing-masing duduk di kamarnya dengan speaker, lalu dia santai, dia catat faedah. Benar, dia mendapatkan faedah, dia berthalibul ilmi. Tapi ini bukan halaqah ilmu, ya. Nah, ini bukan halaqah ilmu. Makanya anak selalu mendorong, supaya duduk satu tempat, berkumpul di satu tempat. Ya, kalau para akhwat misalnya, mahat atau para wanita tidak hadir di masjid, ya kumpul di satu tempat. Udah tidak bisa kumpul satu tempat, ya beberapa orang kumpul satu tempat, beberapa orang kumpul satu tempat, supaya membuat satu halaqah. Bukan masing-masing orang di kamar tidurnya dengan speaker, apalagi memang insya Allah ya, di markis ini sudah ada speaker di rumah masing-masing, jadi nyantai aja dari rumah, insya Allah. Ini subhanallah. Taib. Termasuk diantara musibah-musibah menuntut ilmu itu namanya. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahu. Apabila mereka mendapati, para malaikat itu mereka mendapati suatu majelis dzikir, maka para malaikat itu duduk bersama mereka. Ya, namanya majelis dzikir itu berapa orang ya, berkumpul beberapa orang. Wa haffa ba'dhum ba'dan bi ajnihatihim, ya. Sebagian mereka dengan sebagian lain itu saling menaungi majelis dzikir itu dengan sayap-sayap mereka. Malaikat itu punya sayap ya. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Jadi malaikat satu dengan yang lain itu saling bersusun-susun sampai ke atas dengan sayap-sayap mereka, sampai sebagian atas sebagian yang lain ke atas, maksudnya bersusun-susun satu dengan yang lain itu sampai ke langit dunia, Fa idza tafarraqu araju wa sa'idu ila sama'. Dan apabila dikatakan mereka sudah selesai, sudah berpisah, maka para malaikat itu pun kembali dan naik ke langit. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa yas'aluhumullahu azza wa jalla. Lalu Allah bertanya kepada mereka kepada malaikat itu tentang apa yang mereka alami tadi
perjalanan ketika mereka mengelilingi. Naam. Wa huwa a'lamu bihim, padahal Allah memang lebih tahu. Allah lebih tahu daripada malaikat, tapi memang Allah bertanya kepada para malaikat. Nah. Min aina ji'tum? Dari mana kalian datang? Fayaquluna ji'na min indi ibadin lak fil ard yusabbihunak wa yukabbirunak wa yuhallilunak wa yahmadunak wa yas'alunak. Para malaikat itu kemudian menjawab, kami datang dari sisi hamba-hambamu di dunia ya Allah, yaitu mereka yusabbihunak, mentasbih, bertasbih kepada Engkau, yukabbirunak, mereka bertakbir kepadamu, wa yuhallilunak, mereka bertahlil kepada Engkau, wa yahmadunak, dan mereka bertahmid kepada Engkau, wa yas'alunak, dan mereka meminta kepada Engkau ya Allah. Jadi malaikat sampaikan keadaan yang terjadi dalam majelis ilmu tersebut. Qal mada yas'aluni? Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, apa yang mereka minta kepadaku? Ini mereka minta apa? Ya, na'am. Padahal Allah a'lam bihim. Allah lebih tahu dari malaikat, tapi Allah tanya untuk terjadi sebuah dialog, ya. Na'am. Qalu, para malaikat itu menjawab, yas'alunaka jannatak, mereka meminta surgamu ya Allah, ya, permintaan surga. Qal wa hal ra'au jannati? Allah bertanya lagi, apakah mereka sudah melihat surgaku? Jadi orang-orang yang duduk berzikir memohon kepada Allah, ya, meminta jannah Allah, itu apakah mereka sudah melihat surgaku, kata Allah. Jadi kita ini kalau minta sesuatu yang kita sudah lihat itu wajar, ya, kita bisa angan-angan dia, kita bisa terpikat lalu kita minta, itu wajar saja. Ya, ada orang dia lihat suatu pemandangan yang bagus, dia berangan-angan pengen sampai di situ. Atau dia lihat mobil yang bagus, dia lihat rumah yang bagus, ya, dia berangan-angan kalau dia punya itu, maka dia minta kepada Allah. Dia termotivasi untuk minta karena dia lihat. Tapi ini orang-orang yang duduk dalam majelis zikir ini, mereka minta surga, tapi mereka ini belum lihat surga. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, apa yang mereka minta kepadaku? Qalu yas'aluna jannak. Para malaikat mengatakan mereka meminta surgamu ya Allah. Qala, Allah kemudian berfirman, apakah wahal ra'au jannati? Apakah mereka sudah melihat surgaku? Qalu la ay rabb. Malaikat pun menjawab, belum ya Rabb. Belum, bagaimana bisa mereka melihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, fa kaifa law ra'au jannati? Bagaimana menurut kalian wahai malaikat kalau sekiranya orang-orang yang minta surga itu mereka menyaksikan surgaku? Ya, subhanallah. Orang-orang yang minta surga itu berdoa, minta dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dalam keadaan mereka belum pernah melihat surga. Bagaimana kalau mereka itu melihat surgaku, kata Allah. Qalu wa yastajirunak. Para malaikat kemudian pun menjawab, mereka berlindung kepadamu ya Allah. Yastajirunak. Jadi kalau manusia yang minta surga itu dia apa? Sudah lihat surga, niscaya dia akan berlindung kepada Engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa mimma yastajirunani. Ya. Dari apa mereka berlindung kepadaku? Ya, kalau mereka sudah lihat surga, lalu mereka berlindung kepadaku, kepadamu.
yastajirunak, mereka berlindung kepadamu. Yani ketika manusia itu dia sudah lihat surga, dia berlindung kepada Allah. Maka Allah tanya, mimma yastajirunani, dari apa mereka berlindung kepadaku? Qalu, para malaikat menjawab, min narik, mereka berlindung kepadamu dari nerakamu ya Allah. Kau lihat surga berlindung dari neraka. Iya. Nah, min narik ya Rabb, dari nerakamu ya Allah. Qala wa hal ra'au nari. Allah Subhanahu wa taala pun bertanya, apakah mereka sudah melihat nerakaku? Apakah mereka sudah melihat nerakaku? Qalu la. Para malaikat menjawab, belum ya Allah, mereka belum melihat nerakamu. Qala fa kaifa law ra'au nari. Bagaimana kalau mereka melihat nerakaku? Mereka berlindung kepada Allah, kepadaku dari neraka, dalam keadaan mereka belum lihat neraka. Bagaimana kalau mereka lihat neraka? Qalu yastaghfirunak. Para malaikat pun menjawab, mereka akan memohon ampun kepada Engkau ya Allah. Qal fayaqulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan sabda beliau, fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni mereka. Fa'ataituhum ma sa'alu, maka aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Wa ajartuhum mimma stajaru, dan aku lindungi mereka dari apa yang mereka mohon perlindungan darinya. Qal fayaquluna rabbi fihim fulanun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau, kata beliau fayaquluna, maka para malaikat itu pun kemudian berkata, Rabbi ya Allah, fihim fulanun, di dalam majelis itu ada fulan, ada seseorang. Seorang itu abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahum. Jadi begitu malaikat menyampaikan apa yang malaikat saksikan dari orang-orang yang berkumpul dalam majelis dzikir itu, lalu Allah Subhanahu wa taala dalam dialog tersebut mengatakan bahwa ghafartu lahum, aku sudah mengampuni mereka yang ada dalam majelis ilmu itu, ya. Dan apa? Dan fa'ataituhum masa'alu, aku berikan kepada mereka apa yang mereka minta. Dan wa ajartuhum mimmastajaru, aku akan melindungi mereka dari apa yang mereka berlindung darinya. Ketika itu langsung malaikat berkata, Rabbi fihim fulanu, ya Allah, di tengah-tengah majelis itu ada seseorang ya Allah. Seseorang itu apa? Abdun khatta'un, seorang yang banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, seorang pelaku maksiat ya Allah. Innama marra fajalasa ma'ahum, dia hanya lewat saja, tapi karena dia lihat ada majelis itu maka dia duduk bersama dengan mereka. Tadi dianya bukan orang yang bermaksud untuk datang di majelis zikir, tidak. Orang ini pelaku maksiat, tapi dia lewat saja, begitu dia lihat ada majelis zikir maka dia singgah duduk bersama mereka ya Allah. Ada orang seperti ini di tengah-tengah mereka. Qal, maka Rasulullah pun mengatakan, fayaqul, maka Allah berfirman, walahu ghafartu, maka baginya pula ampunanku. Subhanallah. Ya, maka baginya pula ampunanku. Humul qaum la yashka bihim jalisuhum. Allah berfirman, mereka adalah kaum yang tidak akan sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. Allahu Akbar. Bayangkan, pelaku maksiat begitu hadir dalam majelis dzikir saja diampuni oleh Allah. Diampuni. Tadi dia ini bukan datang untuk mau hadir dalam majelis dzikir, bukan. Tapi begitu dia lihat majelis dzikir, hatinya terpanggil, dia duduk di dalam bersama dengan mereka. Tapi subhanallah, ampunan Allah pun berlaku atasnya. Ampunan Allah pun berlaku atasnya. Dan apa? Di akhir daripada hadis qudsi ini Allah Azza wa Jalla berfirman, humul qaum
la yashka bihim jalisuhum. Mereka adalah satu kaum yang tidak merugi orang-orang yang duduk bersama dengan mereka. Dari itu, ana selalu menasihatkan bahwa buatlah majelis zikir, berkumpul untuk mengingat Allah walaupun itu sebentar saja. Berkumpul, datangi teman-teman, duduk dalam majelis zikir atau saling mengingatkan tentang akhirat atau memurajaah pelajaran, karena itu semua akan terjadi majelis zikir. Semua akan terjadi majelis zikir. Nah, kalau itu terjadi majelis zikir di situ, maka berlaku kepadanya apa yang disabdakan oleh Rasulullah di dalam hadis qudsi ini, yaitu Allah mengampuni mereka dan Allah memberikan apa yang mereka minta, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka dari apa yang mereka mohon perlindungan darinya. Dan mereka adalah satu kaum yang tidak akan merugi orang-orang yang duduk bersama mereka. Subhanallah. Luar biasa ya. Luar biasa sekali keutamaan bermajelis ilmu ini. Nah, dan bermajelis zikir, berhalaqah dalam majelis zikir. Apakah berhalaqah untuk mempelajari Al-Quran? Tentu lebih utama lagi ya. Kalau majelis zikir saja, duduk berkumpul dalam satu majelis, kemudian orang berzikir di situ, bertahlil, bertasbih, bertakbir misalnya, itu saja sudah punya keutamaan yang besar. Lalu bagaimana kalau berkumpul berzikir dengan makna mempelajari Al-Quran dan Sunnah? Tentu lebih besar lagi, lebih besar lagi ya. Nah, taib. Hadis qudsi ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nah, dari situ di sini ada kalimat di dalam hadis ini, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang sayyaratan. Sayyaratan itu dijelaskan oleh Imam Nawawi bahwa malaikat yang berkeliling ya, berkeliling kemana-mana. Nah, untuk apa? Untuk mencari majelis-majelis zikir. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Nah, ini menunjukkan bahwa memang majelis zikir itu sangat utama sekali, sangat utama. Nah, taib. Yang berikut apa? Menangis dan melembutkan hati ketika berzikir. Ya, ini jangan berpura-pura menangis. Maksudnya orang yang dia berzikir itu dia meresapi zikirnya, ya, lalu bercucuranlah air matanya, dia tergugah, tersentuh, kemudian dia menangis. Ya, dalam zikir tersebut, dan memang lembut hatinya dalam berzikir itu, melembutkan hatinya dalam berzikir. Maka orang yang melembut hatinya dalam berzikir itu, tidak mungkin orang berzikir sambil lompat-lompat sebagaimana kaum tarekat ya, sufi, orang-orang tarekat berzikir sambil menari-nari. Masya Allah ya, ini tidak bisa melembutkan hati ya. Ini justru menyesatkan manusia, mengeraskan hati. Maka orang yang berzikir dengan melembutkan hati ya, dia duduk dalam keadaan tawadhu, merendah diri ya, dan dia hadirkan hatinya bahwa dia ini sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak afdal kalau orang berzikir sambil tidur juga kurang afdal. Walaupun zikir sambil tidur tidak ada masalah ya. Tapi kalau lebih bagusnya misal orang dalam keadaan tenang, dia duduk ya, dia bahwa dia ini sedang beribadah begitu loh, bahwa dia adalah orang yang sedang beribadah. Nah, dalam zikir-zikir yang muqayyad, yang terikat. Kalau zikir-zikir yang mutlak ya, itu bisa saja dalam segala keadaan, berjalan, berkendaraan dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bis-shawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hadis ini hadis sahih ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan manusia yang Allah melindungi mereka dengan perlindungan Allah ya. Di antaranya apa? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sendiri, lalu fafadat ainahu, meneteslah air matanya. Nah, orang yang duduk sendiri dalam keadaan kesendiriannya, dia berzikir lalu menetes air matanya. Menetes air matanya bukan ingat dia punya utang banyak ya,
atau bukan dia menangis karena dia ingat aduh ini sengsara di dunia ini, atau belum ada pekerjaan, Masya Allah sudah biasa kerja ini sekarang tidak ada kerja makanya dia menangis sedih, bukan itu. Tapi dia berzikir sambil dia menangis ini karena dia ingat bagaimana kealpaan dia, bagaimana dosa-dosa dia, bagaimana kemaksiatan dia, dan bagaimana rahmat Allah yang begitu luas. Allah memberikan dia kesempatan untuk hidup dan beribadah kepada Allah, begitu maksudnya ya. Sehingga ya apa? Fadat ainah. Nah orang kalau menangis itu kadang-kadang walaupun dia dalam keadaan ibadah tapi bisa motifnya berbeda-beda. Barangkali dia apa? Berzikir atau dia baca Quran tapi dia ingat barangkali dia ingat saudaranya, dia dirantau barangkali. Misalnya kenyataan ya, ada orang yang dia merantau lama misalnya, tidak pernah pulang kampung. Tiba-tiba di malam takbiran hari Eid, begitu orang putar takbir dia menangis. Menangis bukan karena khusyuk dengan takbiran, tapi menangis karena ingat di kampung. Bukan ini yang dimaksud ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang yang bercucuran air matanya karena apa? Karena dia larut dalam dzikirnya tersebut, menjiwai dzikirnya tersebut, lembutnya hatinya tersentuh dengan dzikir tersebut. Naam, dan seterusnya semakna dengan itu. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Insyaallah ya, surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad faqasat qulubuhum. Masya Allah ya. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kepada mereka dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka, maksudnya alam ya'ni lil ladzina amanu, ini belumkah datang waktunya kepada orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqqi, untuk hati mereka tunduk mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah diturunkan oleh Allah kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitab, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab min qablu, sebelumnya. Fatala alaihimul amad, lalu apa? Lalu berlalu masa yang panjang, waktu yang panjang. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka menjadi keras. Faqasat qulubuhum, lalu hati mereka berubah menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, jadi orang yang apa? Tadinya itu dia sudah mengenal kebenaran, tadinya dia sudah tahu, tapi karena berlalunya masa yang begitu panjang ya, sehingga dia ini mungkin tidak diingatkan lagi, atau dia lalai, atau tidak ada yang memotivasinya. Lalu waktu yang berlalu begitu panjang membuat dia sedikit demi sedikit bergeser. Akhirnya apa? Faqasat qulubuhum, hati mereka menjadi keras. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 22, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang yang, atau bagi mereka yang membatu hatinya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Naam. Maka kecelakaanlah yang besar bagi mereka yang membatu hatinya, yang keras hatinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi ini
kembali kepada apa? Melembutkan hati dalam ketika berzikir, dan apa? Bercucuran air mata menangis ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang-orang yang keras hatinya membatu dari zikir kepada Allah, ya. Orang-orang yang mereka berada dalam kesesatan yang nyata, atau orang-orang yang diberikan kepada mereka kitab tapi kemudian berlalu masa yang panjang, akhirnya kembali hati mereka menjadi keras dan seterusnya. Nah, taib. Demikian ikhwana fiddin, azani Allahu wa iyyakum, beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mubarakah ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum wa barakallahu fikum jami'ah. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma barik lana fima a'taih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adib.